Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Rahayu, NIM 171007. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai materi tentang paradigma pembangunan. Materi ini berkaitan dengan mata kuliah saya pada mata kuliah Ekonomi Politik Kebijakan. Baiklah, sebelum materi ini dimulai, ada baiknya teman-teman menyediakan catatan untuk mencatat apa saja materi yang dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Baiklah, lanjut saja, kita langsung ke materinya. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, teman-teman harus tahu apa itu pembangunan. Jadi, pembangunan adalah usaha yang dilakukan untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi di masa yang akan mendatang. Dalam tataran sebuah negara, pembangunan merupakan upaya yang dilakukan untuk membawa rakyat ke dalam keadaan lebih sejahtera, terus lebih maju maupun lebih mandiri. Kalau kita lihat dari pendapat Siagian dalam Khairuddin 2020, pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Jadi, kalau kita rangkum secara singkat, pembangunan ini merupakan perubahan menuju ke arah yang lebih baik, tentunya menuju ke arah modernisasi, dari yang tradisional ke modernisasi. Jadi kalau teman-teman melihat tentang paradigma pembangunan itu kan berpusat kepada manusia. Terus dia itu berpusat berfokus kepada perkembangan manusianya, kesejahteraan, keadilan, dan berkelanjutan. Begitu teman-teman. Kalau teman-teman lihat tentang ilmu sosial dalam teori pembangunan ini, itu dibagi menjadi dua paradigma. Sini, yang pertama itu adalah modernisasi dan yang kedua itu adalah ketergantungan. Nah, jadi teman-teman harus tahu nih, terdapat 5 unsur Ukuran pembangunan. Yang pertama itu adalah kekayaan rata-rata, yang kedua itu adalah pemerataan, yang ketiga adalah kualitas hidup, yang keempat adalah kerusakan lingkungan, dan yang kelima adalah keadilan sosial dan kesinambungan. Di sini saya ingin membahas tentang kerusakan lingkungan dan keadilan sosial dan kesinambungan. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, sosial politik, terus yang berlangsung pada level mikro maupun makro. Makna yang penting dari pembangunan itu adalah adanya kemajuan, perbaikan atau progres, pertumbuhan, dan diversifikasi. Tadi kan saya ingin menjelaskan tentang adanya kerusakan lingkungan, terus kesenjangan sosial, dan kesinambungan. Kalau dari kerusakan lingkungan itu dapat kita ambil contoh seperti ini. Pembangunan ini kan untuk adanya pembangunan ini menuju ke arah yang lebih baik, modernisasi. Tapi dengan adanya misalnya gini, pembangunan untuk menuju ke arah yang lebih baik itu adanya pembuatan pabrik. Nah, pabrik ini kan tentunya akan mempermudah masyarakat seperti kayak mencari pekerjaan maupun menciptakan alat-alat ataupun dalam produksinya gitu. Adanya kemajuan gitu dalam masyarakat. Tetapi dalam pembangunan pabrik ini tentu ada hal-hal yang negatif seperti tadi limbah. Nah, adanya sebuah pabrik menghasilkan sebuah limbah yang dapat menjadikan kerusakan lingkungan. Contoh singkatnya seperti itu. Kalau teman-teman mau ambil contoh lain itu seperti ini. Dulu ada berita tentang adanya ingin pembuatan ibu kota baru yang dimana itu terdapat di daerah Kalimantan. Jadi kalau misalnya ingin membuat kota baru gitu ya, ibu kota baru, tentu adanya kemajuan. Nah, kemajuan ini tuh seperti pembuatan ibu kota. Jadi semua itu kayak hutan-hutan ditebang-tebang, adanya kemajuan tapi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, jadi teman-teman bisa ambil seperti contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya
Kalau kita lihat dari pembangunan itu kan harus dapat menciptakan keadilan sosial dan kesinambungan. Pembangunan yang sedang berlangsung seringkali menghasilkan ketimpangan yang mencolok dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan itu membuat orang kaya semakin kaya, sementara orang miskin semakin miskin, jatuh terpuruk. Kondisi ini jelas akan mendatangkan kerawanan sosial. Oleh karena itu, figurasi ini, kekuatan sosial di suatu masyarakat akan mengarah kepada kemungkinan pertentangan yang semakin tajam. Keadilan sosial dan kesinambungan menjadi penentu bagi keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Jika keadilan pembangunan tidak terwujud, maka yang terjadi adalah rusaknya mental masyarakat, dilandasi pemikiran bahwa tiadanya keadilan sosial akan mendorong pihak yang kalah untuk menghancurkan kerusakan pembangunan. Terkait dengan keberhasilan mengukur kekayaan rata-rata dan pemerataan. Selanjutnya, saya sedikit ada mencatat tentang indikator keberhasilan pembangunan. Dalam catatan ini sudah lama sih catatan ini. Yang pertama itu indikator keberhasilan untuk mengukur keberhasilan suatu pembangunan itu pendapatan per kapita. Yang pertama itu. Nah, jadi contohnya tuh seperti ini. Kalau misalnya suatu pembangunan itu berhasil, maka pendapatan per kapita di suatu daerah atau wilayah itu akan tinggi gitu. Nah, yang kedua itu adalah struktur ekonomi atau peningkatan pendapatan tadi. Yang pertama tadi akan menganu pada pendapatan per kapita yang akan mendorong terjadinya urbanisasi. Yang ketiga itu ya, terjadinya urbanisasi. Dan yang keempat itu angka tabungan, di mana akan kalau kita pembangunannya itu lebih baik dalam suatu daerah, maka akan terdapat beberapa bank swasta maupun negeri gitu. Angka tabungannya itu akan semakin tinggi. Misalnya di daerah Jawa dulunya tidak ada terdapat bank-bank. Nah, tapi di daerah Jawa itu semakin besar perkembangan pembangunannya, maka terdapat pula bank-bank nasional maupun bank-bank swasta. Yang kedua itu adalah indeks kualitas hidup, yang dimana pendapatan itu terus-menerus akan maju, akan meningkat, dimana indeks kualitas hidup itu terdapat fasilitas kesehatan yang mumpuni, terus teknologinya terus berkembang, jadi angka taraf hidup bayi-bayi yang baru lahir itu semakin tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk contoh yang kedua itu tentang keadilan sosial dan kesinambungan. Contohnya tuh seperti ini. Ini kalau menurut saya ya. Contohnya itu ada pembangunan untuk ke arah yang lebih baik seperti kayak bantuan BOS maupun untuk bantuan sosial masyarakat miskin. Tetapi apabila bantuan itu tidak disalurkan dengan secara baik, maka akan membuat orang miskin ini semakin miskin karena dia tidak mendapat dong bantuan itu gitu. Baiklah, saya akan memberikan beberapa contoh lagi mengenai pembangunan yang melibatkan keadilan sosial. Berikut adalah videonya. Saat ini fokus kepada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia serta mewujudkan keadilan bagi rakyat Indonesia. Dalam pembukaan Kongres ke-30 Himpunan Mahasiswa Islam di Ambon, Maluku, Presiden Joko Widodo menyatakan pembangunan yang berkelanjutan bertujuan untuk mendongkrak laju perekonomian Indonesia. Tercatat saat ini stok infrastruktur Indonesia hanya 38%, jauh dari standar global yakni 70% terhadap PDB. Pemerintah sendiri menargetkan stok infrastruktur berada di kisaran 40 hingga 45% terhadap PDB pada tahun 2019. Tidak hanya itu, Jokowi menyatakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama ini juga mewujudkan keadilan bagi masyarakat Indonesia, terutama yang berada di pinggiran. Jokowi juga menambahkan selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga fokus kepada pembangunan sumber daya manusia seperti program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan program Keluarga Harapan. Baiklah, saya rasa itu saja penjelasan saya tentang paradigma pembangunan yang
Menurut saya itu pendapat dari saya. Semoga teman-teman mendapat banyak sekali manfaat dari materi yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.